Salam jumpa. Kesultanan Yogyakarta berdiri pada Februari tahun 1755, sebagai hasil perjanjian Giyanti antara VOC, pihak Kesultanan Mataram yang diwakili oleh Pakubuwono III, dan Pangeran Mangkubumi. Perjanjian tersebut secara resmi membagi kekuasaan Mataram kepada Pakubuwono III sebagai penguasa Kasunanan Surakarta dan Pangeran Mangkubumi sebagai penguasa baru dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I yang kerajaannya disebut Kesultanan Ngayogyakarta. Sultan Hamengkubuwono I memerintah Yogyakarta dari tahun 1755 hingga 1792. Setelah Sultan Hamengkubuwono I wafat, digantikan oleh putra kelimanya yaitu Mas Sundoro, dari Permaisuri kedua yakni Gusti Ratu Kadipaten. Sultan Hamengkubuwono II atau Mas Sundoro memerintah dari Maret 1750 sampai Januari 1828. Pada masa inilah, terjadi beberapa kali penurunan tahta terhadap Sultan Hamengkubuwono II. Sehingga Sultan Hamengkubuwono memerintah setidaknya terbagi 3 periode. Pada periode pertama, Sultan Hamengkubuwono II dihadapkan pada konflik internal dengan Patih Danurejo II, pemberontakan Raden Ronggo, serta puncaknya kedatangan Deandels. Sultan Hamengkubuwono II menganggap Danurejo lebih mementingkan menaikkan derajat dirinya dibandingkan menjalankan tugasnya sebagai patih. Untuk itu, Hamengkubuwono memberhentikannya menjadi patih dan diganti dengan Pangeran Notodiningrat. Tindakan ini, jelas merupakan pengingkaran Hamengkubuwono terhadap perjanjian yang mengikat dengan Belanda, bahwa yang mengangkat dan memberhentikan patih adalah Belanda. Raden Ronggo adalah Bupati Wedono Madiun yang diangkat Sultan Hamengkubuwono II tahun 1796. Raden Ronggo juga sebagai menantu Sultan dan merupakan Panglima Perang Kesultanan Yogyakarta. Raden Ronggo sangat tidak menyukai Belanda, apalagi saat kedatangan Deandels yang mencampuri urusan militer keraton. Raden Ronggo kerap kali melakukan aksi-aksi yang menentang Belanda. Sikap Raden Ronggo ini dan ditambah pemberhentian Patih Danurejo membuat Deandels memberi peringatan tegas kepada Sultan Hamengkubuwono II. Pada awal November 1810, Deandels mengutus Van Braam untuk menyampaikan 4 tuntutan kepada Sultan Hamengkubuwono II. Pertama, penegasan pelaksanaan tata upacara baru di keraton. Kedua, mengangkat kembali Patih Danurejo II yang pro-Belanda. Ketiga, memecat Raden Tumenggung Notodiningrat yang dianggap membahayakan Belanda. Keempat, memanggil Raden Ronggo ke Bogor untuk memohon ampunan kepada Gubernur Jenderal. Tuntutan Belanda dipatuhi Hamengkubuwono II dengan pengangkatan kembali Patih Danurejo II serta menyerahkan Pangeran Notokusumo dan Notodiningrat ke Semarang sebagai jaminan untuk menangkap Raden Ronggo. Sultan Hamengkubuwono II kemudian mengerahkan pasukan sebanyak 1.000 orang infanteri dan 12 kavaleri untuk memburu Raden Ronggo yang menolak tuntutan Belanda dan memilih keluar keraton dan membangun kekuatan di Maospati. Pemberontakan berakhir pada 17 Desember 1810. Saat Pangeran Dipokusumo adik dari Pangeran Diponegoro dapat membunuh Raden Ronggo. Jenazah Raden Ronggo dibawa dan tiba di Yogyakarta pada tanggal 21 Desember 1810. Sultan memerintahkan agar jenazahnya digantung di alun-alun utara untuk dipertontonkan ke publik. Keesokan harinya, jenazah Raden Ronggo dimakamkan di pemakaman pemberontak Banyu Sumuruk. Setelah pemberontakan ditumpas, Deandels menurunkan tahta Hamengkubuwono II karena dicurigai mendukung gerakan pemberontakan, dengan bukti surat bercap kesultanan yang ditemukan pada jenazah Raden Ronggo. Meski Hamengkubuwono menyangkal bahwa cap kesultanan sehari-hari selalu berada di kepatihan. Setelah Hamengkubuwono II diturunkan paksa dari tahta, Deandels kemudian mengangkat Raden Mas Surojo sebagai Sultan Hamengkubuwono III. Sedangkan nasib Pangeran Notokusumo dan putranya Notodiningrat, dari Semarang kemudian ditahan di Cirebon, lalu diasingkan ke Batavia. Pada tahun 1811, Inggris mampu merebut Jawa dan wilayah Nusantara lain dari Belanda. Peristiwa ini dimanfaatkan Hamengkubuwono II untuk kembali menjadi raja, dan menurunkan Hamengkubuwono III sebagai putra mahkota kembali. Sultan juga melakukan bersih-bersih dalam keraton. Pada September 1811, Danurejo II dibunuh di depan Siti Hinggil, karena dianggap sebagai dalang atas segala permasalahan Hamengkubuwono dengan Deandels yang mengakibatkan turun tahta.
Raffles sebagai pemimpin koloni Inggris di Hindia Belanda, kemudian mengirimkan residen-residen ke seluruh penguasa lokal, termasuk Yogyakarta. John Crewfoot yang ditunjuk sebagai residen Jogja, mencoba mencampuri konflik keraton yang masih terjadi. Kemudian, Crewfoot melakukan pertemuan dengan Pangeran Notokusumo yang dibebaskan Inggris dari tahanan Belanda, serta Raden Mas Surojo yang kembali menjadi Dipati Anom, setelah turun tahta. Hasilnya, Hamengkubuwono II diminta untuk meminta pengampunan atas pembunuhan Patih Danurejo II, serta mengembalikan tahta kepada putranya Dipati Anom atau Raden Mas Surojo. Proposal Inggris ini, kemudian ditolak oleh Hamengkubuwono II. Penolakan ultimatum tersebut, dibalas oleh Raffles dengan menyerbu keraton Jogja. Peristiwa ini sering disebut Geger Sapehi, sebab Raffles membawa pasukan sepoi yang terdiri dari orang-orang India. Serangan Raffles ke keraton Jogja terjadi dari 18 hingga 20 Juni 1812. Pasukan Inggris dibantu juga oleh pasukan Surakarta dan Mangkunegara, berhasil menaklukkan dan menjarah harta serta barang bernilai lainnya di keraton Jogja. Setelah membuang Sultan Hamengkubuwono II ke Penang, Malaysia, Inggris lalu mengangkat Adipati Anom Surojo sebagai Sultan Hamengkubuwono III. Serta Inggris mengangkat Pangeran Notokusumo Adipati Pakualaman I, sebagai pemimpin kadipaten yang merdeka sekaligus berdirinya Pura Pakualaman. Setelah Sultan Hamengkubuwono III wafat, Raffles kemudian menunjuk Gusti Raden Mas Ibnu Jarot yang masih berumur 10 tahun menjadi raja, sebagai perwalian raja dilaksanakan oleh Adipati Paku Alam I. Masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono IV cukup singkat, dan wafat mendadak dalam usia muda. Kemudian tahta dilanjutkan putranya yang masih berusia 3 tahun, yaitu Gusti Raden Mas Gatot Menol, pada tahun 1823. Pada masa Sultan Hamengkubuwono kelima inilah terjadi perang besar, yakni pemberontakan Pangeran Diponegoro yang dimulai bulan Juli 1825, Keraton Jogja serta Belanda sangat kewalahan menghadapi Pangeran Diponegoro. Salah satu upaya Belanda untuk meredam pemberontakan adalah dipulangkannya Sultan Hamengkubuwono II dari pembuangannya di Penang, Malaysia saat keraton ditaklukkan Raffles. Kemudian Belanda mengangkat Sultan Hamengkubuwono II menjadi raja lagi pada tahun 1826. Belanda menganggap dan berharap, kehadiran Sultan Hamengkubuwono II, mampu mengurangi dukungan rakyat maupun pembesar keraton kepada perjuangan Pangeran Diponegoro. Hasilnya, Perang Diponegoro tetap berlanjut, Sultan Hamengkubuwono wafat 2 tahun kemudian, atau tahun 1828. Sedangkan Pangeran Diponegoro tetap menjadi pahlawan sejati tanpa mau bermanis-manis dengan Belanda. Akibat tipu muslihat Belanda dan anteknya, Diponegoro berhasil ditangkap, dan perjuangan berakhir pada tahun 1830. Demikianlah kisah Sultan Hamengkubuwono II yang 2 kali diturunkan paksa dan 3 kali naik tahta. Setelah wafat pada tahun 1828, tahta Jogja dilanjutkan lagi oleh Sultan Hamengkubuwono V. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada salah. Salam.